Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Adapun judul presentasi kami di sini adalah efektivitas OPA-PRIM terhadap lama waktu pemijahan, daya tetas telur, dan sintasan larva ikan lele dumbo Clarias garievinus. Slide. Adapun anggota kelompok kami di sini ada Larasati Hutagaol, Arya Maulana Rabani, saya sendiri Rengga Pandesta, Intan Anjani Aulia Aulia, dan Ratu Dian Utami. Slide. Jadi di sini kami mengambil satu topik yaitu ikan lele dumbo. Jadi ikan lele dumbo atau nama ilmiahnya itu adalah Clarias garipinus, merupakan salah satu jenis ikan tawar yang dapat dibudidayakan bila dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya. Ikan lele dumbo memiliki beberapa keunggulan yaitu pertumbuhannya yang cepat, mudah dipelihara, tahan terhadap kondisi air yang buruk, serta memiliki nilai gizi dan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Next. Untuk topik yang kami ambil yaitu OVA-PRIM. Jadi OVA-PRIM itu adalah hormon yang berfungsi untuk merangsang dan memacu hormon gonadotropin pada tubuh ikan sehingga dapat mempercepat proses ovulasi dan pemijahan, yaitu pada proses pematangan gonad dan dapat memberikan daya rangsang yang lebih tinggi. Next, bisa dilanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi ikan lele dumbo. Yang pertama itu Kingdom Animalia, Subkingdom Metazoa, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Ostariophysi, subordo Siluroidea, famili Celaridae, genus Clarias, spesies Clarias garievinus. Yang selanjutnya morfologi ikan lele dumbo. Ikan lele memiliki kulit tubuh yang licin, berlendir, tidak bersisik, dan mempunyai organ arborescen, yaitu alat yang membuat lele dapat hidup di lumpur atau air yang hanya mengandung sedikit oksigen. Ikan lele berwarna kehitaman atau keabuan, memiliki bentuk badan yang memanjang pipi ke bawah, berkepala pipih, dan memiliki 4 pasang kumis yang memanjang sebagai alat peraba. Next. Selanjutnya itu bagian pertumbuhan. Pertumbuhan terjadi apabila ada kelebihan energi setelah energi yang digunakan untuk pemeliharaan tubuh, metabolisme basal, dan aktivitas. Pertumbuhan akan terjadi apabila didukung dengan pemberian pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi ikan lele dan memiliki nilai kecernaan tinggi. Ikan memerlukan pakan dengan nutrien atau protein, karbohidrat, dan lemak yang sesuai dengan kebutuhan ikan lele dumbo untuk pemeliharaan tubuh serta pertumbuhan. Yang ketiga itu habitat dan kebiasaan hidup ikan lele. Habitat atau lingkungan hidup ikan lele ialah semua perairan tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras, atau di perairan yang tenang seperti danau, waduk, telaga, rawa, serta genangan-genangan kecil seperti kolam, merupakan lingkungan hidup ikan lele. Ikan lele mempunyai organ insang tambahan yang memungkinkan ikan ini mengambil oksigen pernapasannya dari udara di luar air. Karena itu, ikan lele tahan hidup di perairan yang airnya mengandung sedikit oksigen. Ikan lele ini relatif tahan terhadap pencemaran bahan-bahan organik. Oleh karena itu, ikan lele tahan hidup di seperti comberan yang airnya kotor. Ikan lele hidup dengan baik di dataran rendah sampai perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Next. Baik, saya Intan Anjani dengan akhiran 46 ingin menjelaskan terkait metode penelitian di sini. Jadi penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan dalam penelitian ini menggunakan dosis OVA-PRIM yang berbeda, di mana kita menggunakan 4 perlakuan dengan perlakuan A, B, C, dan D. Dalam perlakuan A terdapat dosis OVA-PRIM yaitu 0 mili kilo. Kemudian perlakuan B, dosis OVA-PRIM-nya adalah 0,3 mili. Perlakuan C, dosis OVA-PRIM-nya adalah 0,6 mili. Dan yang terakhir adalah perlakuan D, yaitu dengan dosis OVA-PRIM 0,9 mili. Parameter yang diukur dalam metode ini, dalam penelitian ini adalah latensi waktu pemijahan, daya tetas telur, dan sintasan hidup larva. Di mana latensi waktu pemijahan adalah
waktu ikan lele dumbo dihitung berdasarkan data yang diambil selama proses pemijahan berlangsung dengan cara menghitung selisih waktu dan dari penyuntikan sampai keluarnya telur atau ovulasi. Yang kemudian yang selanjutnya adalah daya tetas telur. Dalam penentukan tingkat penetasan telur, data yang diperlukan adalah banyaknya telur yang menetas pada masing-masing perlakuan. Kemudian menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah tentang sintasan hidup larva, yaitu untuk menghitung sintasan larva lele, diambil sebanyak 100 ekor sebagai sampel pada tiap-tiap perlakuan, dan diulang kemudian larva tersebut dipelihara selama 14 hari. Dalam masa pemeliharaan, larva diberi makan kuning telur yang sudah direbus, dan kemudian diamati, kemudian dapat dihitung mengenai rumus yang sudah ada. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Arya Maulana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang kami bahas. Adapun hasil yang didapatkan yaitu hasil waktu yang dibutuhkan latensi pemijahan ikan lele dumbo seperti yang dilihat di slide ini. Adapun untuk hasilnya yaitu yang pertama untuk perlakuan 0 mili didapatkan hasil yaitu 980, dan yang kedua yaitu 1203, dan yang ketiga itu 1024 dengan rataan 1069. Lalu untuk yang perlakuan B ada 0,3 ml, ada dapat hasil di ulangan pertama yaitu 507, lalu yang ulangan kedua ada 573, dan ulangan 3 576 dengan rataan 552. Dan untuk perlakuan yang C yaitu 0,6 ml didapatkan hasil yang pertama di ulangan pertama 660, di ulangan kedua 691, 570, rataan 60. Dan yang keempat yaitu di perlakuan 0,9 ml dengan hasil ulangan yang pertama yaitu 720, ulangan kedua 810, ulangan ketiga 665 dengan rataan 730. Adapun di tabel 2 analis seragam waktu latensi pemijahan ikan lele dumbo dengan perlakuan dosis ovaprim yang berbeda, dapatkan hasil perlakuan DB3 JK 4599,92 dan KT 15.153.306 dengan F hitung sebesar 24,74. Dan untuk hasil didapatkan Tugalat itu DB8 JK 4956,1,33 dan KT 6195 dengan total didapatkan DB yaitu 11 dan JK yaitu 509.508,25. Next. Nah, untuk hasil poin yang kedua yaitu hasil daya tetes ikan lele dumbo yang dimana didapatkan untuk percobaan A yaitu 0, ml mendapatkan rataan 42,16, dan untuk perlakuan B yaitu 0,3 ml didapatkan rataan 84,16, dan perlakuan C 0,6 ml didapatkan rataan 52,5, dan perlakuan D yaitu 0,9 ml mendapatkan rataan 32,66. Adapun hasil yang didapatkan daya tetas telur lele dumbo yaitu 11 dan 528,5625. Next. Untuk sintasan larva ikan lele dumbo didapatkan hasil rata-rata di perlakuan A 37,43, di perlakuan B 85,76, perlakuan C 62,9, perlakuan D 21,83. Untuk total yang didapatkan DB 11, JK 7.368,250. Next. Adapun kesimpulan yang kami simpulkan ada 2 poin. Yang pertama yaitu hormon ovaprim dapat mempengaruhi latensi waktu pemijahan, daya tetes telur, dan sintasan larva ikan lele dumbo atau Filarias grappinus. Dan poin yang kedua yaitu dosis ovaprim terbaik dalam penelitian ini adalah 0,3 ml per kilogram berat badan ikan dengan menghasilkan latensi pemijahan tercepat 550-20 menit, daya tetes telur tertinggi 86,16%, dan sintasan larva tertinggi 85,33%. Oke, next. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok rekayasa genetika izin mengakhiri presentasi ini. Terima kasih.